Bertemu lagi dengan Kang Afif di sini. Pada video kali ini Anda akan belajar tips psikologi bagaimana cara agar cepat disukai oleh orang sekitar. Ilmu ini menarik dan penting sekali, terutama ketika Anda masuk ke satu lingkungan baru. Dan nanti di materi terakhir itu merupakan salah satu materi yang wow sekali ya, yang biasanya tanpa disadari oleh orang-orang, padahal ini memberi impact yang luar biasa. Pastikan Anda menyimak semuanya karena semuanya akan bermanfaat buat Anda. Dan kita akan mulai dari yang pertama yang relatif mudah dan umum ditemukan. Yaitu salah satu cara untuk mudah disukai oleh orang sekitar yaitu adalah dengan cara tersenyum. Jadi ketika masuk lingkungan baru, usahakan senyum, berikan senyum yang natural, yang genuine, yang asli ya, dan senyum yang ramah. Nah, ini ada penelitian menarik, disebutnya serupa dengan penelitian reciprocity effect. Jadi, ternyata ya secara psikologi ini menarik nih. Ketika kita itu memberi sesuatu ke orang lain hal positif, maka secara psikologi orang itu akan mereplay, memberi respon positif juga ke kita ya. Contoh, misalnya di penelitian itu disebutkan ada satu tempat makan kayak restoran kecil ya, yang mana pelayannya itu diuji cobakan ya. Sehari-hari itu biasa nggak pakai senyum ya. Di hari-hari lainnya itu mereka diminta untuk senyum ketika melayani customernya ya. Nah, yang menarik adalah ternyata ketika pelayannya itu diberi tugas untuk senyum ya, melayani senyum, ada yang bisa saya bantu, silahkan mau pesan apa ya, sambil senyum, ternyata secara rata-rata ya ada 3 keuntungan yang didapatkan. 1, ternyata setelah dihitung-hitung pelayan itu mendapat tips jauh lebih banyak dibandingkan tidak tersenyum ya, tips uang tips ya. Yang kedua, itu ternyata customernya melakukan order lebih banyak dibandingkan ketika tidak senyum. Tentu jadi untung dong untuk restorannya ya. Dan yang ketiga, itu ternyata ketika customernya ini keluar dari restoran tersebut dan memberi rating restoran tersebut, ternyata ratingnya tinggi. Nah, lumayan kan, lihat, dengan memberi senyum pelayan itu akan memberi efek luar biasa dari kliennya ya, dari customernya. Nah, ini juga bisa Anda lakukan ya, bisa Anda aplikasikan ketika Anda bertemu dengan orang baru. Nah, apalagi kita di Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan tingkat senyum paling tinggi di dunia ya. Jadi ada beberapa penelitian ya bahwa orang Indonesia itu memang ramah senyum dan orang pun senang disenyumi ya, seperti itu. Tapi yang natural ya. Oke, itu adalah tips pertama ya. Jadi senyum ketika masuk lingkungan baru. Kita masuk yang kedua, yaitu adalah tampilkan sikap terbuka ketika masuk lingkungan baru. Nah, sikap terbuka ini ada banyak ya, ada beberapa. Seperti misalnya berdiri tegak, rileks ya, nggak kaku gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Ini contohnya ya, ini adalah rileks ya, santai berdirinya, atau contohnya gambar-gambar orang inilah contoh-contoh yang berdiri rileks ya. Hindari, masih berhubungan sama sikap terbuka, hindari sikap menyender ya, menyender pada tembok, pada objek ya gitu. Itu biasanya menunjukkan kurang antusiasme untuk ketemu orang baru. Berikutnya, hindari juga menyilangkan kedua belah tangan di depan dada ya. Ini seolah-olah menutup diri atau memberi batas terhadap orang lain. Nah, bisa jadi Anda tidak menyadari ini ya gitu ketika masuk. Kalau orang-orang nggak nyaman tuh biasanya suka ada memberi jaraknya seperti ini, atau orang-orang yang tidak percaya juga biasanya memberi jarak seperti ini. Nah, jadi ketika mau ya mudah diterima ya, jangan seperti ini ya, tunjukkan sikap terbuka seperti tadi. Juga masih di sikap terbuka itu Anda bisa juga menunjukkan perilaku seperti kakinya itu sedikit terbuka ya, jadi menunjukkan keterbukaan. Termasuk kalau bisa ya, itu telapak kakinya juga ini menunjukkan rada terbuka sedikit ya gitu. Ini tingginya, lebarnya ini kurang lebih sebahu atau sepinggul ya. Nah, ini adalah postur-postur yang menunjukkan keterbukaan ya. Dan ini secara psikologi pun akan memberi respons dari lingkungan bahwa Anda terbuka ya, dan mereka pun nanti akan memudahkan mereka untuk mendekati Anda.
Berikutnya, kita masuk yang ketiga. Nah, ini menarik ya, yaitu adalah bila memungkinkan tawarkan jabat tangan atau salaman. Bahkan bila memungkinkan ya, kalau situasinya memungkinkan ya, itu berikan sentuhan-sentuhan hangat ya, tegas tapi lembut ya, seperti misalnya mana ya, apa kabar ya gitu, sambil menepuk ininya. Nah, itu menjadi nilai plus. Tapi ini perlu dilihat situasinya, karena beberapa orang itu merasa tidak nyaman ya kalau belum kenal langsung dijabat tangan ya, apalagi dipegang-pegang, itu ada yang tidak nyaman. Tapi kalau memungkinkan, ini akan menjadi nilai plus bagi Anda untuk cepat menjalin keakraban ya. Dan sentuhan ya, itu di psikologi disebutnya adalah affection. Itu salah satu bentuk hubungan psikologi yang cukup tinggi efeknya, terutama kayak contohnya orang tua sama anak ya, sentuhan itu penting banget, dan itu bisa diaplikasikan dalam sosial pertemanan. Nah, teknik menawarkan jabat tangan ini ya, ini cukup efektif juga ketika bertemu dengan orang yang kesannya tuh dingin atau diam, misalnya kaku seperti itu. Jadi ada orang yang dingin gitu. Nah, Anda dekati, Anda coba, "Hey, apa kabar?" ya, sambil salaman ke dia ya gitu. Itu biasanya dia akan memberi respons juga terbuka, memaksa meluluhkan barriernya dia, batasannya dia. Ya seperti itu. Kemudian tips psikologi berikutnya setelah jabat tangan, yaitu ini tidak kalah penting, jaga kontak mata ketika bicara. Nah, ini penting untuk diperhatikan ya. Jadi, jaga kontak mata ketika bicara. Contoh, misalnya kita lihat seperti ini ya. Nah, ini ketika bicara ini bagus ya, sambil menjaga kontak matanya ya. Nah, ini memang ada beberapa, kayak misalnya kalau di muslim ya, ada yang menjaga pandangan nunduk boleh ya, tapi kalau memungkinkan ya, misalnya perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, silakan saja ya. Karena apa? Ini menunjukkan salah satu bentuk antusiasme ketika komunikasi dua arah ya. Coba bandingkan dengan foto yang ini ya. Nih ya, ketika ngobrol misalnya ya, cowoknya ngelihat handphone, tidak memperhatikan ya, meskipun ini mungkin pasangan ya gitu, tapi kan jadinya aduh gimana sih gitu. Atau misalnya di kantor ya gitu, ini ya partnernya mau ngajak ngobrol, atau misalnya ini karyawan baru, misalnya mas ini mau laporan ini ya gitu, terus dianya malah diem aja ya, nggak merhatiin, kan ini jadinya kurang nyaman ya gitu, sulit ini untuk diterima nantinya ya. Atau contoh ekstrimnya lagi seperti ini ditolak betulan ya. Jadi ibaratnya kalau andanya menjadi seperti ini ya, terutama ketika orang baru datang ya, ini akan sulit ya untuk mudah diterima andanya nanti. Berikutnya, bila memungkinkan ya, perilakukan mereka seperti teman. Jadi ketika Anda masuk ke lingkungan baru ya gitu, nah itu ketemu ya, setelah senyum ya, setelah menjabat tangan, usahakan perlakukan mereka seperti teman kalau memungkinkan ya. Jadi terbuka ya, kemudian menggunakan bahasanya juga bahasa yang pertemanan seperti sehari-hari ya gitu. Nah seperti itu, jadi tidak yang terlalu formal sekali. Sekali lagi ini kalau memungkinkan ya. Beda kalau misalnya ketemu sama mungkin bos-bos ya, mungkin ya itu harus formal ya. Tapi kalau yang sekiranya setara ya udah langsung aja dengan bahasa-bahasa sehari-hari yang non formal. Itu biasanya lebih mudah Anda untuk diterima. Kemudian tips berikutnya yaitu adalah tunjukkan antusiasme terhadap orang-orang sekitar. Nah, menunjukkan antusias nih seperti misalnya ketika ketemu, apa kabar ya, kemudian bertanya tentang sehari-hari, gimana tadi di jalan, macet nggak? Nah gitu ya. Dan kalau bisa ya, usahakan menanyakannya sambil menyatakan sesuatu yang positif. Contoh misalnya, alhamdulillah ya nggak hujan. Nah itu adalah yang positif. Alhamdulillah ya cerah misalnya gitu. Alhamdulillah ya meskipun ada covid tapi kita alhamdulillah masih kerja ya gitu. Nah itu adalah contoh-contoh kalimat-kalimat pembuka yang sifatnya positif. Orang biasanya senang ya dengan yang positif tuh, nanti berikutnya kalimat-kalimatnya akan positif juga ya. Ada yang senangnya negatif, gosip ya gitu. Wih ini tuh gini. Tapi biasanya dengan positif itu bagus ya, untuk apalagi untuk pertemuan-pertemuan awal ya gitu. Oke, berikutnya, apalagi yang bisa membuat kita mudah untuk disukai oleh lingkungan? Yaitu adalah mendengarkan secara aktif, atau suka disebutnya active listening. Nah, active listening ini ada beberapa ya. Jadi ketika ngobrol ya gitu, itu active listening tuh seperti memberi feedback ya gitu. Oh gitu ya, wah seru ya, terus gimana? Nah itu contohnya. Juga misalnya memberikan ekspresi
wow ya gitu. Atau misalnya ketika lagi sedih, ekspresi ikutan sedih gitu. Nah itu adalah contoh-contohnya lagi. Berikutnya, mendengarkan secara aktif itu juga bisa dengan menghindari multitasking ya. Jadi misalnya sambil handphonean, nah itu berarti tidak mendengarkan secara aktif. Nah, bahkan lebih bagus lagi ya, ini teknik yang luar biasa ya, yaitu adalah ketika Anda sambil mendengarkan, sambil coba menyimak ya, apa yang membuat orang ini tuh ceria gitu ketika menceritakannya. Nah, ketika orang itu seneng ya, ceria ketika menceritakan sesuatu, dan Anda ikutan nimbrung di situ ya, kalau bisa nimbrung bahasannya bagus, kalau nggak minimal kayak tadi ya, memberi ekspresi-ekspresi, oh gitu ya, wah bagus ya, seru ya, itu biasanya akan langsung terbentuk ya rasa suka dari dia terhadap Anda ya gitu, menunjukkan bahwa wah Anda nih adalah orang yang bisa nyambung dengan dia gitu. Jadi ini skill tinggi ya gitu. Jadi ketika dia lagi bicara ya, perhatikan apa yang sekiranya membuat dia tertarik ya, langsung Anda ikutan nimbrung di situ. Nah itu bagus ya. Jadi poin di sini adalah active listening ya, dengan ekspresi yang serius memperhatikan. Berikutnya, tips psikologi berikutnya yang membuat Anda mudah untuk disukai, yaitu adalah dengan cara menunjukkan sikap murah hati, generous. Contoh, misalnya ketika bertemu ya gitu, nggak ada salahnya misalnya mau minum Kang, nah, gitu ya, mau kopi teh, atau misalnya Anda punya permen, mungkin permen Kang, mangga gitu ya. Jadi menunjukkan sesuatu kesiapan untuk memberi, generous. Nah ini masih ada kaitannya sama materi yang tadi di awal ya, yaitu adalah reciprocity effect ya. Dengan memberi sesuatu, maka orang lain biasanya akan memberi feedback yang positif juga ya. Dan ini powerful sekali ya, ini powerful sekali ya, bisa bikin orang langsung dekat dengan Anda. Wah ya. Jadi hati-hati ya, jangan sampai disalahgunakan teknik ini. Nah sekarang kita masuk ke teknik terakhir yang ini menurut saya ini powerful sekali, tapi jarang diketahui oleh orang-orang karena ini banyak bermainnya di subconscious atau ketidaksadaran. Jadi nama tipsnya yaitu adalah mencocokkan postur atau mirroring. Ya, mirroring itu kayak cermin. Ini menarik ya. Jadi ternyata secara psikologi orang itu akan senang dengan sesuatu kesamaan. Ini menarik nih. Contoh ya. Nah, kesamaan ini ada yang sifatnya disadari, ada yang sifatnya tadi psikologis tidak disadari. Nah, mirroring yang akan kita bahas ini adalah yang tidak disadari. Tapi sebelum ini saya akan menunjukkan dulu contoh bagaimana sih kesamaan yang disadari. Nah, yaitu ada seperti ini. Pernah nggak Anda ketemu orang ya gitu, kemudian tiba-tiba akrab gara-gara dia punya kesamaan dengan Anda. Misal, ternyata kita sama-sama dari Bandung ya. Wah, misalnya nih Anda lagi di luar negeri, misalnya, dari Bandung, Indonesia, wih sama dong gitu. Atau misalnya Anda ketemu orang dan kemudian sama-sama lulusan, ternyata misalnya, kamu psikologi Unpad ya? Wih sama dong kita. Wah berarti dosennya gini, wah gitu ya, punya kesamaan seperti itu. Atau misalnya, kamu suka main Dota? Wih sama dong, wih seru ya, si ini sekarang ada ini, wah ada ini apa dan sebagainya. Nah ketika ada persamaan atau sepak bola misalnya ya gitu, nah itu akan lebih cepat membuat akrab, betul nggak? Betul ya. Nah itu adalah contoh kesamaan yang conscious, yang disadari, karena sama ya menjadi mudah untuk akrab. Nah yang akan dibahas di sini adalah yang subconscious. Jadi ternyata ya orang itu akan suka dengan sama, akan menyukai ketika perilaku kita itu sama dengan mereka. Nah ini menarik nih, meskipun itu tanpa disadari. Jadi contohnya adalah seperti ini. Ketika dia itu mau minum kopi ya gitu, ini baru ketemu misalnya ya, sambil ngobrol gitu. Ketika dia mau nyeruput, Anda juga usahakan lakukan gerakan yang serupa ya gitu. Nah dia menaruh tangannya di sini satu, Anda ikutin tangannya seperti ini ya. Ini tanpa disadari, tapi impactnya ini positif ya untuk matching ya, matching mirroring ya, kesamaan. Contohnya lagi ya, ini adalah seperti ini. Ketika dia menunjukkan antusiasme menunduk, Anda ikutan menunduk juga ya. Ketika misalnya orangnya misalnya mengangkat tangan di atas meja, Anda juga usahakan sama di atas meja. Atau misalnya ketika lawan bicara Anda atau sekitar Anda
menaikkan tangannya seperti ini, Anda coba naikkan juga. Ya, tidak harus sama persis banget ya gitu, karena nanti malah jadinya aneh ya gitu. Nah, contoh lagi ya postur-postur lainnya ya, postur duduk misalnya ya, kemudian gerakannya ya, kaki menyilang ikut menyilang juga. Kemudian lagi contoh lainnya ketika lagi ngobrol misalnya ya gitu, dia mengangkat tangan, Anda ikut juga mengangkat tangan ya. Nah, atau misalnya kalau misalnya lagi minum ya gitu, dia mengangkat kopi, Anda misalnya nggak megang kopi, nggak apa-apa, Anda bisa mengangkat yang lainnya, misal mengangkat handphone ya gitu, tapi jangan ngelihat ke handphonenya dan mengabaikan dia, jangan ya gitu. Yang penting angkat aja, ada gerakan-gerakan serupa. Nah ini ya sekali lagi, ini teknik mencocokkan postur atau mirroring ini itu jarang ada yang mengetahui, padahal ini impactfulnya luar biasa. Bahkan terkadang ya di materi-materi seperti hypnoselling tuh menjual sesuatu ya secara hipnotis. Salah satu teknik yang dipakai adalah ini ya, membuat gerakan-gerakannya itu serupa dulu ya, sehingga calon klien itu nanti akan mudah untuk diajak langkah berikutnya. Jadi hati-hati ya, ini saking efektifnya, cuman jangan sampai disalahgunakan. Nah, itu adalah beberapa tips ya psikologi agar cepat disukai oleh orang sekitar. Nah, kalau kita rekap lagi ya supaya ingat nih direkap ya, yaitu yang pertama adalah tersenyum. Masuk lingkungan baru, usahakan tersenyum. Tampilkan sikap terbuka, jangan menutup, jangan nyelendek ya, terbuka apa adanya. Kemudian kalau memungkinkan tawarkan jabatan tangan, kalau bisa sambil ditepuk ya, apa kabar gitu kalau memungkinkan ya. Kemudian jangan lupa jaga kontak mata ya, ini menunjukkan keeratan, kedekatan atau minat ya untuk fokus terhadap lawan bicaranya. Kemudian kalau memungkinkan lagi perlakukan seperti teman ya, jadi non formal ya gitu, lu apa kabar lu ya kalau bisa ya gitu. Tapi ini situasional ya, yang nomor 5 ini situasional. Kemudian tunjukkan antusiasme, apa kabar, gimana ini ya, tunjukkan antusiasme. Kemudian mendengarkan secara aktif ya, dengan gumaman misalnya, seru juga ya, wah menarik ya gitu. Kemudian tunjukkan sikap murah hati ya, jadi kalau memungkinkan tawarkan sesuatu ya, mau air putih gitu ya gitu, duduk ayo sini gitu ya. Kemudian yang terakhir ini adalah teknik mirroring ya, mencocokkan postur. Nah, ingat-ingat ya poin-poin ini kalau bisa dicatat, karena ini saya sangat yakin ini akan bermanfaat buat Anda ya, entah sekarang atau suatu saat nanti, agar Anda mudah disukai oleh orang-orang di sekitar. Nah, bila menurut Anda ilmu ini bermanfaat ya, boleh Anda klik like di bawah ini, dan boleh juga share ke teman-teman Anda yang sekiranya perlu nih ya ilmu ini gitu. Kemudian untuk Anda yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik subscribe-nya dan pencet juga loncengnya, agar ketika nanti kami sharing video-video terbaru itu Anda akan mendapat notifikasinya lebih dulu. Saya yakin ilmu-ilmu yang kami sharing itu pasti bermanfaat buat perkembangan kepribadian Anda dan sekitarnya. Sekali lagi semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Bye-bye.